Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, geruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Tulisnya Isa. Terus Maria, Bunda Maria di Alkitab. Sementara di Al-Quran Maryam. Terus yang di Abraham di Alkitab Abraham. Baik, saya jawab ya. Baik, saya jawab. Ya. Bisa saya jawab Bang? Begini. Sebenarnya yang mana yang dulu? Baik, begini Bang. Jadi pertama Bang, ini saya bicara dari mulai hal yang paling sederhana sampai yang berat. Begini Bang, duluan datang yang mana? Uang palsu datang duluan atau datang belakangan? Saya tanya dulu sama Bang. Biasanya datang dari belakangan. Uang palsu datang belakangan kan? Iya. Iya. Jadi begini Bang, Al-Quran datang belakangan, betul? Iya, benar. Iya, makanya saya bilang Bang, yang palsu-palsu itu biasanya datangnya belakangan. Setelah yang asli keluar, nah dibikinlah palsunya, tiruannya datang. Jadi begini Bang, di dalam Bible, di dalam Alkitab, tertulis sebuah informasi yang bunyinya begini. Bahwasanya akan banyak pemberita-pemberita palsu. Artinya akan ada Injil-Injil palsu, akan ada Yesus-Yesus palsu yang diberitakan. Ya. Jadi saya kasih Anda contoh. Nama Anda Bang Pucong, ya. Ya. Bayangkan, ada yang menginformasikan bahwa Bang Pucong aslinya lahir di mana? Lahir saya di NTT. Oke. Kalau Bang Pucong yang asli lahirnya di NTT kan? Sekarang begini, Ya. ada Bang Pucong tapi lahir di Arab. Nah, makanya Bang Pucong yang lahir di Arab ini sudah pasti Bang Pucong versi KW atau palsu. Nah, begitu juga dengan Yesus, Bang. Jadi Yesus yang asli itu ada di dalam Injil. Nah, sementara Yesus palsu lahirnya di Arab, Bang, Arab. Gitu. Jadi, saya mau beritahu kepada Anda, apa yang tertulis di dalam Al-Quran, kalau orang Islam mengatakan itu Yesus, maka kita pastikan, kita simpulkan itu Yesus palsu. Begitu. Yesus yang lain atau Injil yang lain, begitu Bang. Dan itulah yang sedang kita lawan, begitu. Yang sedang kita patahkan, yang sedang kita beritakan kepada seluruh manusia agar tahu bahwa kalau ada orang Islam mengatakan bahwa di dalam Al-Qur'annya ada Yesus, pastikan itu Yesus versi Arab Saudi. Gitu. Iya, itu memang versi Arab, Bang, gitu. Karena apa? Karena apa? Gini Bang, saya kasih tahu. Tadi kan sudah saya kasih tahu dari mulai yang penjelasan paling rendah dan penjelasan paling akademis. Saya coba ke penjelasan akademisnya. Gini Bang, Anda percaya nggak bahwa ada orang Korea nih, presiden Korea, namanya Sujono, percaya nggak? Atau Projo Joyoningrat, Anda percaya nggak? Nggak percaya karena begini, secara akademis, secara sejarah, orang Korea itu namanya Kim Jong-un, Jong Oil, apa begitulah nama-namanya begitu. Itu nama-nama orang Korea. Ya, benar. Ya kan? Nah, nggak pernah ada orang Korea asli namanya Projo Joyoningrat. Ini bukan nama orang Korea ini. Ini nama orang Jawa ini, ya kan? Terus orang Batak, Bang, orang Batak zaman asli ya, orang Batak asli. Itu namanya misalnya Hasudungan, Binsar, begitu. Itu nama orang-orang Batak, Bang. Bayangkan ada orang Batak asli tapi namanya Kim Jong-un. Ini pasti bukan orang Batak. Nah, sekarang begini, kalau kita bicara akademis begini. Yesus itu kan nama Yunani, Bang. Nama Yunaninya. Nama asli, nama dalam bahasa Ibraninya itu adalah Yeshua. Ya kan? Ya. Artinya adalah Yahweh menyelamatkan. Itu makna namanya dikaji, ditinjau dari bahasa Ibrani. Betul. Nah, sekarang kalau kita mau bicara akademis, ya, mau bicara ilmiah, sejak kapan nama Yeshua atau nama Yesus itu berubah menjadi Isa? Coba tanya orang Islam, apa makna nama Isa ditinjau dari bahasa Ibrani? Kagak bakalan bisa jawab. Makanya saya bilang,
kalau ada orang Islam mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus, katakan kepada dia bahwa itu melanggar kaidah-kaidah bahasa. Itu melanggar nilai-nilai sejarah. Bahwa nggak pernah ada orang Ibrani bernama Isa, itu dari mana jalan ceritanya? Itu sama saja Anda bilang di zaman purbakala di Korea ada orang bernama Projojoyoningrat. Itu Anda sudah nekat ngomong kayak begitu. Nggak ada itu. Begitu. Nah ini kalau kita bicara secara akademis, Bang. Kita nggak bicara dogma. Begitu. Ya kan? Seperti orang NTT. Orang NTT juga pasti punya nama-nama yang memiliki ciri khas NTT. Yang dalam bahasa-bahasa NTT. Begitu, Bang. Betul, betul. Begitu. Seperti, artinya gini, Bang. Kita itu kalau mengkaji ke belakang, kita itu akan bisa melihat kok. Tanpa kita membahas dogma, tapi kita bisa pakai akal logis, pakai pikiran kita yang sehat. Begitu. Begitu. Seperti Ibrahim. Begitu. Tanya orang Islam, apa arti Ibrahim? Meninggal, Bang. Meninggal. Dulu Abraham itu, namanya sebelum Abraham itu adalah Abram. Nah, karena Abram ini dan istrinya tidak memiliki keturunan, ya kan? Akhirnya Tuhan bersumpah kepada Abram ini bahwasanya dia nanti akan diberikan keturunan oleh Tuhan. Akhirnya namanya dirubah, diganti oleh Tuhan dari Abram menjadi Abraham, yang artinya adalah bapak banyak bangsa. Nah, datang Islam abad ke-7. Namanya Ibrahim. Coba tanya sama orang Islam, apa arti Ibrahim? Meninggal dunia. Meninggal. Gitu, Bang. Sama seperti nama itu, Bang. Zaman dulu, sebelum kalau zaman sekarang kan beda ya, Bang, ya. Orang kasih nama itu tapi nggak ada artinya. Kalau zaman dulu itu orang tuh kasih nama ada maknanya, Bang. Ya kan? Iya. Betul. Ya kan? Seperti orang Jawa memberi nama Suprapto, ya kan? Itu ada artinya. Ya kan? Kemudian Jaka, itu ada artinya. Gitu. Nah, begitu juga orang-orang Ibrani pada saat itu, dia memberi nama itu ada artinya. Yeshayahu, Yeshua, ya kan? Yeremia, kemudian Zakaria, itu ada artinya. Nah, coba tanya orang Islam, apa arti Ibrahim? Gitu. Ditinjau dari kajian bahasa. Pasti nggak dapat, gitu loh. Kemarin, apa arti Israel? Ya, orang Islam sampai sekarang, tahun 2025, nggak tahu Israel itu apa. Nggak tahu. Adi Hidayat harus nyolong dari Bible. Iya, Adi Hidayat itu sampai dia harus ngais-ngais dari Bible itu arti Israel itu apa. Felix Yao, beda lagi. Ya, makanya saya bilang, Bang, saking lengkapnya Al-Quran, saking begitu lengkapnya, Adi Hidayat sama Felix Yao harus ngais-ngais dari Bible. Korek-korek, tahu macam ayam cari makan itu, krek-krek-krek. Nah, ini begitu ngais-ngais. Itu kelakuan orang Islam kayak gitu, Bang. Karena saking lengkapnya kitab mereka, gitu. Seperti itu, Bang. Ya, makanya saya juga bingung, kok namanya kok mirip-mirip gitu, Bang. Ya, seperti kalau kita mau beli Bang, mau beli barang-barang KW. Ya kan, barang KW itu kan selalu bikin kualitasnya lebih rendah, Bang. Biasanya barang KW itu kualitasnya lebih rendah. Ya kan? Iya nggak? Baru begini, Bang. Selama saya ikuti kakak Mikana itu dibilang sila-silanya apa? Yesus itu dilahirkan di apa-apa. Sila-sila saja sudah beda dengan ini apa Muslim, Bang. Di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an, Bang, tidak ada silsilah dari Isa. Makanya kalau ada orang Islam, sebenarnya gini, harus kita saling menghargainya begini. Tolong, Isa itu Nabi Anda, begitu. Jangan Isa itu Anda halusinasikan sebagai Yesus. Hal yang paling dasar aja tanya, coba apa makna dari nama Isa itu? Maknanya apa? Makanya saya juga nggak percaya lagi macam model-model begitu. Saya baca Arab nggak tahu, Bang. Nah ini gini, Bang, ini ada satu saya ya, ini kepada Abang Katolik tadi kan? Iya, betul. Saya istri karena banyak saya dengar, ya gini, karena banyak saya dengar, Bang, ada mualaf-mualaf dari Katolik. Coba adakan satu program mungkin di Katolik itu, program pembinaan umat begitu, supaya jangan gampang-gampangan orang mualaf gitu loh, Bang. Coba gitu. Ya. Supaya kalian paham Islam itu seperti apa begitu ya. Ada kajiannya begitu. Biar tahu agama Islam itu apa. Intinya yang mau saya katakan begini, Bang. Kalau ada pemberitaan tentang Yesus dari kitab lain, entah itu dari Al-Qur'an kah, dari mana kah, dari kitabnya Lia Eden kah, itu Yesus palsu yang diberitakan orang begitu. Jadi begitu, Bang ya. Iya. Baru saya dengar begini, Bang. Ini apa? Nabi, sementara saya pernah baca di Alkitab, Nabi yang benar itu tidak pernah masuk dalam gua. Sementara setan yang biasanya disimpan dalam gua, Pak. Iya, di dalam Bible memang setan-setan itu dicampakkan ke dalam gua-gua yang gelap, begitu.
Nah, sementara menurut orang Islam, Muhammad itu menerima wahyu itu di gua. Dan kita tahu Bang, di gua itu pasti nggak ada lampu. Apalagi di zaman Muhammad gitu. Makanya ketika Muhammad disuruh membaca, nah ini menjadi pertanyaan. Bagaimana Muhammad disuruh membaca di gua? Lampunya dari mana, Bang? Gitu kan? Bagaimana kita disuruh membaca tapi di tempat yang gelap? Begitu. Seperti itu, Bang. Oke, Bang ya, kita kasih kesempatan kepada Muslim ya. Oke, terima kasih saya sudah naik di Bang Idris. Sama-sama, Selama Bang. ini Sama-sama. saya tidak naik. Sama-sama, artinya begini Bang, Anda dari mualaf sudah kembali lagi kepada Kristen, ya belajar Bible, ya kan? Bagaimana seorang Kristen itu harus hidup sesuai dengan apa yang ada di dalam Bible, menjadi pengikut Yesus yang benar, begitu Bang. Siapa Bang, siapa Bang. Oke. Saya malam-malam saya tunggu Abang Idris, kapan mau pagi atau malam siaran saya selalu ikuti Abang, makanya minta naik tidak pernah kesini. Mantap, mantap. Oke, terima kasih Bang Pucong ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih ya. Selamat datang kembali. Ketika Anda sudah menjadi Kristen kembali, artinya Anda sudah selamat datang kembali. Artinya sekarang tinggal bagaimana Anda harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Begitu Bang ya? Saya turunkan ya Bang ya. Oke, terima kasih, terima kasih. Ya teman-teman sekalian ya, kita mendengar banyak sekali mualaf-mualaf yang sudah meninggalkan lagi agama Islam ini. Ini bagaimana nih ya? Kemarin diagung-agungkan, ini mualaf saudara-saudara. Ternyata keluar lagi dari agama Islam. Iya kan? Begitu gampangnya orang mualaf terus keluar lagi dari agama Islam setelah mendengar channel ini. Dan yang inbox saya itu banyak sekali. Yang mualaf-mualaf ya terutama ya. Ada juga yang Islam dari lahir tapi sedikit. Tapi kebanyakan itu yang dari mualaf. Mereka sudah mualaf kemudian balik lagi ke Kristen. Setelah saya melakukan expose begitu ya, melakukan pembukaan terhadap agama Islam seperti itu ya. Oke, kita kasih naik ada air kata-kata. Terima kasih. Ya, air kata-kata. Ya, air kata-kata Muslim Bang. Halo Bos. Ya, Muslim Bang. Ini tidak, saya Kristen. Suara Bang macet-macet Bang, jadi saya turunkan dulu Katolik. ya. Teman-teman, suara Bang macet. Ini macet-macet teman-teman. Saya dengar suara dia macet-macet. Oke, kita kasih naik ada Al-Haipires. Apa ini? Ya, Al-Hai. Aduh, gimana nih saya ini namanya ya. Al-Hi, silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Ya, halo. Ya, Muslim kah? Aduh, terpental lagi. Oke. Kita kasih naik lagi ada BGW. Ya, BGW. Selamat malam, Bang. Ya, Muslim, Bang? Islam Bang. Ya, tapi jangan mengucapkan assalamualaikum, Bang, kepada saya, Bang. Nggak apa-apa, kan saudara, cucu Nabi Adam Abang kan? Duh. Nah, ini lagi nih. Aduh, tiap hari ada aja. Ya, tapi nyalakan kamera dulu lah. Kamera nyalakan dulu, yuk. Cucu Nabi Adam nggak apa-apa. Ya, setiap hari loh Bang, ada orang yang ngomong begitu Bang. Setiap hari, padahal sudah saya bilang juga, setiap hari juga saya bilang, Bang, Muhammad bilang dalam hadis, jika kamu bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani, jangan kamu memulai mengucapkan salam kepada mereka. Bahkan jika kamu bertemu dengan mereka di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu kata Muhammad, Bang. Kenapa kayak gitu Bang? Ya itu, makanya Anda urusin ajaran Anda. Wah, Bang ini. No. Tapi aku nggak apa-apa tadi kan Bang? Bukan, Anda kan bilang kepada saya assalamualaikum. Nah, memang itu secara hubungan kita sesama manusia itu baik, Bang. Karena Anda mendoakan supaya keselamatan ada pada Berarti kita diri masih saya. saudara Bang, berarti kita masih cucu Nabi Adam Bang. Ya, Alhamdulillah. masalahnya agama Islam tidak mengajarkan Anda begitu. Agama Islam mengajarkan Anda kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Ini heran, makin banyak orang Islam nggak percaya agama Islam nih. Gimana, Oke, Bang? ayo kembali ke tema kita yuk. Nih, Apa ceritanya Bang? ya ini. Cerita. Jadi ternyata tidak ada nama Muhammad dalam Taurat maupun Injil. Terus nggak apa-apa kalau ada namanya. Ya berarti Anda kena prank lah, gimana? Berarti dalam Al-Quran kan ada. Gimana? Kalau nggak ada itu nggak apa-apa. Oke lah, Terus selesaikan bagaimana dulu lah makannya lah. Iya. Aduh, ini orang ini. Oke. Kita kasih naik ini. Ada Dominic NTT. Dominic. Ya,
Kalau dari nama-namanya ini kayaknya non-muslim. Sebenarnya saya mau naikkan yang muslim-muslim ya. Ya, tapi nggak apa-apa lah, kita coba. Ya, Dominic NTT, silakan nyalakan kamera, Bang. Halo? Halo? Halo, Iya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Tuhan Yesus berkati. Gelap, Bang. Coba di tempat Ya. yang terang, Bang. Coba pindah. Saya nggak melihat. Pindah di tempat yang agak terang supaya saya bisa lihat nih. Coba, yuk. Soalnya ini lampunya nggak bagus ini bang. Kurang Bisa, terang. bisa cari tempat yang terang, Bang. Kalau gelap-gelap begini kita nggak bisa, Bang. Karena ini seperti ada yang Anda sembunyikan dari diri. Coba pindah dulu di tempat yang terang. Ini kan, Bisa? tapi cari jaringan bang. Cari di sini kan ada jaringannya. Kalau di tempat terang nggak ada jaringannya. Oke lah, baiklah. Mohon maaf ya, kita turunkan dulu. Karena dia tidak bisa menunjukkan wajahnya dengan jelas, jadi kita turunkan. Oke, kita kasih naik ada Komang Arjaya. Komang Arjaya. Ini nampaknya Hindu ini Komang. Saya punya teman namanya Komang, Ade, Made, Wayan, ya banyak. Ya Komang, Hindu ataukah Muslim? Halo, selamat pagi, abangku. Selamat malam, Bang. Oh pagi-pagi. Selamat malam, maaf. Iya, Bang Komang, Salam Muslim dari kah atau Bali. Hindu? Saya Hindu. Hindu. Iya, gimana, Ya, Bang? Hindu saya. Gimana? Iya, kita sebenarnya lagi membahas tentang agama Islam nih, Bang. Saya mengundang yang Muslim-Muslim nih. Tapi kalau Abang datang ini gitu. apa hubungannya nanti gitu loh. Silakan. Oh ya, mohon maaf ini. Salam dari Bali ya, bangku. Salam juga, Bang. Salam kenal ya, Bang. Gimana, Bang? Siap. Gimana? Sini main ke Bali. Oh, boleh, Bang. Kapan-kapan kita main ke Bali, Bang. Yang penting sudah aman dari orang-orang yang ingin membombardir Bali. Soalnya saya dengar Ini aman sih. aman ya. Tapi yang tidak amannya ini, saya dengar-dengar berita kan ini yang pulang mudik ke rumahnya itu sekitar 1.000, tapi takutnya yang datang itu ke Bali 2.000. Oh iya, macet ya. Wajar lah, Bang ya, karena daerah wisata Ya. gitu, Bang. Tapi maksud saya tidak ada begitu orang-orang yang ya berciri-ciri beresai hitam-hitam begitu ya, serba hitam, ninja begitu. Ada. Kemarin ada itu beberapa orang yang kena begal itu yang itu dah. Yang kayak ninja itu, yang begal-begal. Oke lah. Oke, Bang Wisnu, kita kasih kesempatan dulu kepada muslim yang lain ya. Siap. Oke, saya Terima turunkan kasih, dulu Bang. ya Bang Wisnu ya. Oke, saya turunkan dulu. Bang Wisnu, Bang Komang. Maksudnya Komang. Iya, sekali lagi teman-teman ya, silahkan teman-teman muslim, ayo naik kemari ya. Tema kita ini ya, ternyata tidak ada nama Muhammad dalam Taurat maupun Injil ya. Jadi tolong kalian jangan berhalusinasi, jangan maksa bahwa nama Muhammad itu ada dalam Taurat maupun Injil ya. Kalaupun maksa ya nggak apa-apa, situ tunjukkan aja, tunjukkan di mana ya tertulis dalam Taurat maupun Injil. Oke, kita kasih naik lagi ada sekali lagi teman-teman ya, tolong ya kepada teman-teman, tolong yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Kita kasih kesempatan kepada yang Muslim ya, kepada yang Muslim. Oke, sebentar saya turunkan dulu. Sekali lagi teman-teman sekalian, tolong kalau Anda Kristen, tolong jangan mengajukan permintaan naik. Berikanlah kesempatan kepada Muslim supaya mereka yang naik ke sini, supaya mereka bisa memberikan klarifikasinya, supaya mereka bisa mendapat kesempatan ya untuk menjawab tema ini. Ya, Erik Ranggung. Erik Ranggung lagi, Erik Ranggung lagi. Selamat malam. Silakan Erik Ranggung, nyalakan kamera Anda. Ya dong. Masa ganteng ini nggak? Nah, gini kan ganteng. Ya, silakan. Pak Erik, silakan Pak Erik. Gini Iris ya. Pertama-tama Iris, saya ingin menanggapi pernyataan kamu tadi kan. Kamu bilang gini ya, yang belakangan palsu gitu ya. Gini. Ya, jelaskan dulu. Gini. Al-Qur'an itu datang belakangan. Betul. Nah, sudah lebih dulu ada Injil, sudah lebih dahulu ada Taurat. Ya betul. Nah, sekarang kita begini, apakah Al-Qur'an itu datang sebagai yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya? Al-Qur'an mengatakan iya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Padahal isi Al-Qur'an itu berbeda dengan Injil, dengan Taurat, beda jauh. Nah, sekarang kalau ada uang, kita bicara tentang uang atau apa sajalah. Ya. Dia datang terlebih dahulu. Nah, biasanya yang palsu-palsu itu datang kemudian. Contoh nih, ya kan? Honda memproduksi Suprafit.
Nah, kemudian yang palsu-palsu akan memproduksi Superfit. Nah, saya dulu juga terkecoh. Zaman-zaman kita sekolah kan. Saya pikir ini motor Suprafit. Ternyata setelah saya dekati, Superfit. Nah, ini KW-nya begitu. Ya kan? Nah, begitu juga dengan kitab, Pak. Saya dengar. Jadi Al-Quran datang belakangan, ngakunya sebagai kitab yang menyempurnakan. Tapi ternyata bukannya menyempurnakan, malah mengacau balau kan, Bang, mengacau balau. Silakan. Silakan. Oke, ya. Kamu jawab ya pertanyaan saya. Mana duluan Injil sama Taurat? Mana duluan Injil sama Taurat? Duluanan Taurat. Nah, berarti Injil juga palsu dong, KW. Enggak nentu. Apakah Injil mengatakan bahwa Taurat palsu? Berarti Injil juga palsu. Karena duluan Taurat, berarti Injil palsu. Tidak semua yang datang duluan mengatakan seperti itu, kecuali kita dapatkan kontradiksi di dalamnya. Kata kamu yang duluan kan Taurat dan Zabur. Artinya Injil juga palsu karena lahir setelah Taurat dan Zabur. Kalau kita dapati di dalamnya kontradiksi atau saling bertentangan, maka itu bisa kita katakan palsu, begitu. Kedua ya. Sebentar dulu, betul atau tidak yang saya katakan? Iya, udah itu sudah selesai. Islam kan tidak ada nama Muhammad dalam Taurat atau Injil gitu kan? Ya, ada nggak? Gini loh. Yohanes 16, 12 sampai 15 itu merujuk pada siapa? Coba silakan Anda baca. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu apa yang Bapa punya, adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, pertanyaan saya, Yohanes 16, 12 sampai 15 itu ditujukan kepada siapa? Jawab dulu. Itu kan sudah tertulis roh kebenaran. Iya, ditujukan pada siapa? Roh kebenaran. Ya siapa orangnya? Roh kebenaran, bukan orang itu, roh kebenaran. Iya, siapa? Ini yang akan datang ini siapa? Roh Kudus. Ya siapa? Kok siapa Roh Kudus? Kok siapa? Gimana sih ini orang ini? Iya, Roh Kudus. Siapa yang akan datang itu? Yang akan memberikan kebenaran itu siapa? Yang jelas itu kan diutus oleh Yesus, betul? Iya, siapa orangnya sih? Autor Anda mau ngemis bahwa itu Muhammad gitu? Banyak saya ingin pertanyaan dulu, siapa orangnya? Jawab dulu. Ya sudah, ginilah, biar kita tidak debat kusir. Anda ingin mengatakan bahwa yang diutus oleh Yesus itu Muhammad gitu? Bukan begitu, jawab dulu. Yohanes 16, 12 sampai 15 ditujukan kepada siapa? Jawab dulu. Kan sudah dibilang tadi, roh kebenaran, ya kan? Atau ya, roh kudus itu siapa akan... roh kebenaran itu? Siapa? Iya. Roh Kudus, sudah dibilang siapa roh kudus? Tanya lagi, siapa lagi? Ini gimana sih, Erik? Oke ya, di sini dikatakan, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya, berarti dia akan berkata. Berarti ada sosok dong. Nah kan, coba baca pelan-pelan. Coba dimulai dari ayat pertama. Coba dimulai dari ayat pertama pelan-pelan yuk, pelan-pelan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Berarti ini katakannya kan. Tetapi Murid itu siapa? Murid itu siapa? Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Ya, mu di situ siapa? Jangan tahu. Saya malah bertanya. Ini kan kita kalian. Ini. Oke, saya bantu. Mu di situ adalah murid-murid yang Yesus sedang berbicara kepada mereka. Lanjut. Nah, tetapi kan sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Oke, kamu di situ masih merujuk kepada murid-murid. Lanjut. Ya, kan? Kan? Ia datang yaitu roh kebenaran. Nah, ia datang yaitu siapa? Tidak tahu saya, ini kita kalian. Enggak, tertulis di situ tadi. Ia datang yaitu siapa? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu gimana nih? Saya bertanya. Ini gimana nih? Aduh, nggak tahu. Ini gimana sih? Sebentar. Ia datang yaitu roh kebenaran, betul nggak? Iya. Nah, jadi yang akan datang itu roh kebenaran, betul nggak? Iya, siapa? Iya, bukan Muhammad. Gimana? Iya, saya bukan Muhammad. Yang saya tanyakan menurut Eri siapa ini? Loh, kan sudah dibilang Eri rangkung roh kebenaran. Iya, roh kebenaran itu siapa? Pasti ada roh kebenaran kan? Kok siapa? Gimana sih? Allah itu siapa? Oke, sekarang saya tanya. Allah itu siapa? Apa? Siapa Allah itu? Muhammad itu siapa? Manusia. Iya, siapa Muhammad? Manusia, seorang rasul. Siapa Muhammad itu? Seorang rasul dan nabi. Iya, siapa Muhammad itu?
Sudah saya katakan seorang Ya, rasul siapa dan nabi. Muhammad itu? Siapa? Utusan Allah. Ya, siapa Muhammad itu? Siapa apa? Anda kan sudah tanya sama saya, siapa roh kebenaran? Ya, roh kebenaran. Dia Iya. adalah roh kebenaran. Itu merujuk kepada roh yang daripada surga yang akan memberitahukan kepada murid-murid tentang kebenaran, yaitu Roh Kudus yang datang daripada surga, datang daripada surga. Nah, sekarang kalian umat Islam, terutama Nandar dan kawan-kawan, kan sedang berhalusinasi bahwasanya itu adalah Muhammad. Saya turuti dulu kemauan kalian. Saya tanya, roh itu diutus oleh siapa? Saya Sebentar. ini Menurut untuk ayat itu, Muhammad. roh itu Yang saya diutus oleh siapa? tanyakan, ini ditujukan kepada siapa-siapa sosok yang dituju. Itu aja. Udah dibilang roh kebenaran. Roh kebenaran siapa? Roh kebenaran siapa? Ya, roh kebenaran itu yang akan datang menginsapkan Iya, siapa manusia, orangnya ini? supaya menyadarkan mereka bahwa mereka percaya, terbuka mata hati mereka, mereka percaya kepada Yesus seperti itu. Itulah roh kebenaran. Di sini saya ulangi lagi ya. Saya bacakan lagi ya. Dia akan berkata dari kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Terus, Artinya orang ini akan berkata-kata, akan Roh mengatakan kebenaran hal benar. itu. Roh Nah, kebenaran siapa itu. orang yang akan berkata kebenaran ini? Siapa Ya, orangnya? lanjut. Roh kebenaran Siapa? itu akan berkata-kata. Lanjut lagi. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, artinya ada seorang yang mendengarkan, ada Terus? sesuatu kan? Terus? Dan ia akan memberitakan, artinya ia akan memberitakan segala sesuatu kan Terus? kepadamu, kepada seluruh orang kan? Nah, kepadamu, apa yang Bapak punya, berarti dari Bapak, nah, kan? Dari Bapak adalah aku punya, kan? Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Stop dulu. Ada sosok. Ya, gimana? Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, betul? Betul. Oke, artinya yang akan diberitakan oleh roh kebenaran tadi, sosok yang akan memberitakan tadi itu didapatnya dari Yesus, betul? Iya, betul. Oke, nah sekarang gini, kami kan orang Kristen sudah mengatakan bahwa itu berbicara mengenai roh kudus, roh kebenaran. Nah, kemudian Anda orang-orang Islam diwakili oleh Erik Ranggung, itu adalah tentang Muhammad, betul? Saya belum mengatakan. Iya, Itu tapi kan maksud Anda ke arah situ kan? Anda mau mengatakan itu Muhammad kan? Iya. Oke, berarti Anda percaya bahwa Muhammad itu utusan Yesus? Bukan. Nah, ini namanya standar kan? Ini dari Bapak. Loh, ini bagaimana? Oke, berarti Muhammad diutus oleh Bapak. Oke. Ini gimana? Ini sebentar. Anda percaya bahwa sebentar gini. Oke. Kita turun gini teman-teman gini. Kita biar nggak debat kusir ya. Kita turuti dulu maunya orang Islam. Berarti Muhammad diutus oleh Bapa di sorga. Diutus oleh Allah. Bapa di sorga. Jangan tahu itu Bapak surga apa. Wah, kan ini gimana? Makanya kalian itu gini loh. Kenapa sih kalian itu tidak berdiri di bawah kaki sendiri? Ini Tuhan kami, Bapa di sorga. Anda klaim itu Allah, ini gimana ini? Padahal di dalam Al-Quran dikatakan jelas bahwasanya Allah tidak punya anak. Hampir-hampir saja langit terbelah karena ucapan kalian itu, betul? Betul nggak? Terus kenapa sekarang kalian mengemis-ngemis bahwasanya Bapak di surga yang mengutus Yesus? Mengutus Muhammad? Jangan lari kemana-mana. Ini gimana sih? Ini sudah saya Temanya. Saya sudah turuti kemauan kamu. Katanya Muhammad diutus Bapak di surga. Anda bilang Allah itu Bapak di surga, sementara Al-Quran mengatakan Allah bukan Bapak dari siapapun. Gini ya. Sebentar, saya mau turuti. Allah punya anak nggak? Sebentar. Allah punya anak nggak? Wah, jangan lari kemana-mana. Terus kenapa kalian mengemis-kemis bahwasanya Bapak di surga itu Tuhan kalian? Ini tema yang Emang mereka ini nggak punya Tuhan sebenarnya. Oke ya. Gini ya. Tuhan kalian itu orang Tuhannya bangsa Quraisy yang disembah oleh pagan Quraisy. Oh, gimana? Malah ngemis-ngemis. Gini ya, gimana? Gini ya. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Stop ya. Nah, apakah Paulus berkata semua perkataannya dari Yesus? Apakah Yohanes semua perkataannya dari Yesus? Apakah yang lainnya berkata semuanya perkataan Yesus? Sedangkan di situ berkata Paulus, ini menurut saya artinya nggak kena edis. Ini kelaru juga kepada Paulus. Oke, baik, saya turuti. Jadi mau kamu itu adalah Muhammad gitu ya? Nah, ini jelas ini. Iya, nggak apa-apa, saya turuti dulu, Erik. Dengar. Oke lah, saya turuti mau kamu dulu. Sebentar. Aduh, pelan-pelan. Turunkan dulu tensinya, pelan-pelan. Oke. Jadi begini, saya mau turuti dulu narasi kamu ya. Jadi itu berbicara tentang Muhammad, di mana Muhammad tidak berbicara mengenai berasal dari dirinya sendiri, betul? Betul?
Betul? Iya. Oke, baik. Oke, karena tertulis di dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Betul? Betul. Tidaklah apa yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi menurut apa yang diwahyukan kepadanya. Betul? Betul. Ini sesuai kan? Oke, artinya Ia setiap akan sebentar. memimpin kamu ke Pelan-pelan, dalam pelan-pelan, kebenaran. pelan-pelan. Ia tidak akan Artinya berkata-kata semua pada semua diri yang sendiri. diucapkan Muhammad itu berasal dari wahyu, betul? Iya. Oke. Kalau oke. dalam Al-Quran, kecuali hadis. Oh, berarti yang diucapkan Muhammad dalam hadis bukan berasal dari wahyu. Yang maksud Allah itu ialah segala sesuatu Nah, Al-Quran kan itu. kan Bukan hadis. setiap saya Bukan turuti hadisnya. kemauannya. Dalam Di saat Al-Quran itu semua pula dia ber- ngeles. Ya, gimana? Ternyata Edis kalau debat sama saya. Ternyata Jadi yang Anda maksud Muhammad itu berkata-kata bukan dari hawa nafsunya tapi dari wahyunya, itu yang ada dalam Quran. apa? Oke, baiklah, karena Anda tidak menyimak, baik kita naikkan kesempatan kepada muslim yang lain ya. Kita sudah turuti loh kemauan mereka ya. Bagaimana mereka mengais-ngais bahwasanya Yohanes 16 itu berbicara tentang Muhammad. Saya turuti. Sampai sejauh mana mereka akan memegang omongan mereka gitu. Saya turuti kemauannya. Ternyata setelah ditelusuri berbelat. Gitu loh. Yuk, silakan yuk. Kesempatan muslim yang lain yuk. Saya kasih kesempatan kepada kalian. Mari kita berbicara mengenai apa yang selama ini kalian klaim ya, bahwasanya Muhammad dinubuatkan dalam Injil, bahwasanya Injil Yohanes pasal 16 berbicara roh kebenaran itu tentang Muhammad, bahwasanya di situ dia tidak berbicara dari keinginannya sendiri. Saya turuti. Ayo, saya turuti. Sampai sejauh mana kalian akan memegang klaim-klaim kalian itu? Apa kalian sanggup memegang klaim kalian itu ya? Mari. Ya, silakan teman-teman muslim ajukan permintaan naik. Ayo, kita diskusi dengan baik ya. Kita kasih naik ada sekali lagi teman-teman ya, tolong yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik ya. Anugerah Anantara. Yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik ya. Sekali lagi teman-teman yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Iya, Anugerah Anantara. Muslim Bang? Siap, Muslim Bang. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Mana kamera Anda, Bang? Anugerah? Ya Bang, Iya. siap. Ya, silakan. Anugerah Anantara. Silakan. Bang, sebelumnya apa namanya disclaimer dulu ya. Saya sebenarnya saya Muslim, tetapi saya tidak punya cukup ilmu yang dalam terkait agama. Terus kenapa Masa- Anda nekat naik kemari? Bang, begini Bang. Nah, Kalau dalam Islam itu setahu saya kan ada namanya silaturahmi. Kalau misalnya saya ada niat untuk silaturahmi sama abang, kemudian abang juga misalnya tidak bersedia, nggak apa-apa juga sebenarnya. nggak apa-apa Bang. Tapi masalahnya ajaran Islam tidak begitu. Ya gimana Bang kalau ajaran Islam? Yang abang pahami gimana? Oke, tadi Anda sudah mengatakan bahwa Anda kurang ilmu kurang wawasan, kurang pengetahuan tentang agama Islam kan. Makanya saya kasih tahu apa agama Islam sebenarnya. Nah, di dalam agama Islam, ya, Anda itu tidak boleh berteman kepada orang selain daripada orang Islam. Setuju? Begini Bang. Nah, kan tadi udah ngomong, saya tidak punya pengetahuan tentang agama Islam. Sekarang Anda malah ngeyel. Mana sih ini? Bang, sabar. di dalam agama Bang. Islam, Anda itu kalau ketemu orang Yahudi dan ketemu orang Nasrani, jangan ucapkan salam kepada mereka. Bahkan Anda itu diperintahkan untuk mendesak mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran agama Islam. Siap. Tapi kan begini Bang, kita kan sebagai manusia kan punya persaudaraan sesama manusia gitu Nah, Bang. justru Jadi- itu artinya ajaran Islam bertentangan dengan hati nuranimu, betul nggak? Sebenarnya tidak juga Bang. Duh, Sebenarnya tidak gimana juga. sih ini orang? Bang. Bang, gini. Ini Muhammad nih, oke? Oke. Sebagai sosok yang kalian harus patuhi, taati, ikuti. Apapun yang dikatakan dia nggak boleh kalian bantah, betul? Yes. Nah, Muhammad bilang dalam sebuah hadis, janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi maupun orang Nasrani. Tetapi Bahkan kan bukan jika berarti, kalian Bang, bertemu, bukan jika berarti kalian kita jumpai, sebentar Bang, jika kalian jumpai mereka di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran agama Islam. Oke, mungkin itu mungkin satu sisi Bang, tapi kita juga setahu saya dalam Islam juga itu kita diajarkan ada namanya hablum minanas, hablum minallah. Jadi ada hubungan kepada yang Sang Pencipta, kita juga Iya, bisa itulah membangun- hubungan kalian kepada sesama manusia. Hubungan kalian kepada orang Nasrani dan Yahudi, jangan ucapkan salam kepada mereka, Oke, jangan kalau jadikan begitu. mereka teman. Kalau ketemu dengan mereka, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran agama Islam. Sekarang begini, Bang. Saya tahu, Bang, hati nuranimu, ya, di dalam hati nuranimu, Anda menolak itu. Ini nggak benar ini ajaran, makanya Anda menolaknya.
agama itu sebenarnya setelah keyakinan, Bang, ya. Artinya sama halnya seperti Bang Edi sini meyakini agama Kristen sebagai Justru jalan. Anda tidak meyakini ajaran agama Islam. Kalau Anda meyakini ajaran agama Islam, Anda harus lakukan itu, terapkan itu. Setiap Bang, tidak ketemu beres, Bang. dengan orang Yahudi Kalau- dan Nasrani harus kalian desak ke jalan yang sempit. Itu Bang, kalau Bang itu mendominasi terus. Santai aja Bang, kita pelan-pelan saja diskusi. Anggaplah saja kita berteman sebagai manusia, Bang. Gitu aja, Bang. Oke, coba Terus- silakan. Gini aja. Perlu nggak kira-kira saya tunjukkan kepadamu bahwasanya apa yang saya katakan tadi itu adalah benar, bahwa Anda itu diwajibkan untuk melakukan hal yang demikian ketika bertemu dengan Yahudi dan Saya Nasrani. tahu Bang, yang saya tahu agama saya mengajarkan untuk menjaga hubungan sesama manusia. Gitu aja. Makanya saya sekarang berusaha Di mana? Oke, gini, ada Al-Quran di situ nggak? Ada Al-Quran di situ nggak? untuk menjaga hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Inilah gimana. Dia tadi di awal sudah datang, Bang, saya nggak ngerti tentang ajaran agama Islam. Sekarang berubah, dia jadi ngerti ajaran agama Islam. Ini bagaimana ini saudara-saudara? Gini Bang, artinya kalau mau diukur takaran keahliannya Bang, gini Bang, dengar dulu Bang. Kalau mau diukur takaran keahliannya antara saya mungkin memahami agama saya dengan Bang Edis memahami agamanya, mungkin Abang Edis lebih kuat pemahamannya. Saya mungkin ya saya akui, saya mengaku beragama Islam, tetapi secara totalitas itu saya tidak mempelajari secara total. Nah, sekarang saya memberitahu kepada Anda, kenapa Anda ngeyel? Tidak ngeyel Bang. Oke, sekarang Anda akui nggak bahwa Anda tidak mengerti ajaran agama Islam? Tidak mengerti secara dalam, tapi saya Oke, yakin sekarang ya. kalau misalnya saya beritahu bahwa ajaran Islam adalah yang demikian tadi, Anda mau membantahnya? Iya, tapi Nah, menurut kan saya- ini mulailah berakrobat. Bang, ajaran agama Islam, gini aja dah, saya tunjukkan saja ya. Saya tunjukkan saja nih. Saya tunjukkan. Nih, sebentar ya. Sebentar ya. Biar Anda mengerti nih. Biar Anda mengerti apa itu ajaran agama Islam. Tolong sabar dulu, nih ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana ajaran agama Islam yang sebenarnya. Yang selama ini Anda tidak pernah tahu. Nih, saya tunjukkan. Saya tunjukkan kepada Anda dan nanti saya minta Anda untuk membacanya ya. Saya minta Anda untuk membacanya. Sebentar ya Bang ya. Sabar, saya tunjukkan dulu hadisnya kepada kalian. Ya. Begini aja Bang, kita diskusi yang ringan-ringan saja Bang, tidak usah terlalu jauh kita masuk ke sana. Ini selesaikan dulu. Anda mau jadi orang muslim? Betul. Anggap saja begini, saya Anda mau jadi sekarang orang ini muslim? tadi mau bercerita kepada Abang untuk mendapatkan ilmu. Simpel aja Bang, tidak usah terlalu Loh, berat. Sebenarnya. kenapa Anda ketakutan ketika saya ingin menunjukkan ajaran agama Islam kepadamu? Kenapa? Sebenarnya tidak Bang, saya tidak ketakutan dengan Oke, itu Bang. bagaimana kalau saya tunjukkan bahwa yang saya katakan tadi itu memang benar, ajaran agama Islam? Bagaimana? Gimana Bang? Oke, saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Ya. Saya balikkan kamera saya dulu sebentar, Bang. Ya. Ini Bang ya. Saya tampilkan dulu. Ini udah sering Bang saya katakan, tapi banyak orang Islam nggak percaya ini. Nih, ya, tidak boleh mendahulukan salam kepada non-muslim sebagaimana hadis berikut nih. Nih Bang ya. Berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Dalam hadis-hadis yang lain, desaklah mereka ke jalan yang sempit." Nah, sekarang saya tanya kepada Anda kenapa tidak mau melaksanakan ajaran ini karena bertentangan dengan hati nuranimu? Anda kan nggak mau melaksanakan ini karena ajaran ini bagimu ini aneh ajaran, betul kan? Betul nggak? Ya, betul. Oke, sekarang kenapa Anda masih nekat mengikuti Muhammad, tetapi di detik yang sama Anda mengatakan ajaran Muhammad itu aneh? Coba, Oke. silakan. Oke Bang, ini kalau terus terang kalau soal hadis ini Bang, saya baru tahu sekarang Bang. Terima kasih Abang. Iya, mengingatkan saya terlalu- makanya saya tahu Anda Islam karena Anda tidak mengerti ajaran agama Islam. Seandainya Anda mengerti ajaran agama Islam, di detik yang sama Anda akan meninggalkannya. Gimana sih? Oke, Coba. oke. Apakah Anda masih mau mengikuti Muhammad? Sejauh ini Bang, apa namanya potongan hadis ini Bang belum. Itu kan ini. Bang, Nggak boleh begitu loh, Bang. Gini loh. Anda mengatakan Anda pengikut Muhammad. Anda mengatakan Anda Muslim. Ajaran agama Islam, kalau kalian bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Nggak ada orang Islam yang melakukan ini sekarang, Bang. Nggak ada. Coba. Ya. Sekarang gimana? Masih pengen mengikuti ajaran agama Islam? Bang, potongan hadis ini Bang belum cukup syarat untuk Nah, mulailah sudah mulai. Aduh. Gimana sih, Bang? Aduh. Anda ini saya beritahu ajaran agama Islam, tapi Anda sendiri menolaknya. Ini bagaimana? Bisa ngomong juga sedikit Bang, bisa nggak saya ngomong juga Bang sedikit? Bisa Bang? Silakan. Oke Bang. Nih, makanya udah saya bikin ini. Mustahil seseorang menjadi Muslim, tapi di saat yang sama tidak menjadi memusuhi Yahudi dan Nasrani. Edis TV itu. Gimana itu? Masih Anda membantah itu?
Coba bang, abang yang baca dah. Coba baca yuk. Baca. Baca. Sudah, Bang. Baca. Oke, Bang, bisa saya ngomong, Bang? Bisa, Ya, Bang? silakan dibaca dulu, baca dulu. Mustahil seorang menjadi muslim tapi di saat yang sama tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani. Iya. Silakan. Oke, Bang, itu satu sisi yang berbeda, Bang, ya. Karena saya baru dapat informasi ini dari Abang, terus terang saja. Tetapi Iya. keyakinan saya di agama saya, Bang, itu ada namanya hubungan itu dijaga antar hubungan kita dengan Tuhan dengan sesama manusia. Nah, sesama manusia ini kan konteksnya luas, Bang. Tidak mesti sesama Islam, tapi dengan semua golongan, semua ras, semua agama, Bang. Itu juga Oke, ada Al-Quran di situ? Saya bilang begini, Bang, saya secara terlek, Bang, tidak begitu memahami, tetapi yang saya dapat ajaran dari kecil itu, Bang, untuk menjaga hubungan itu memang itu kita diwajibkan, Bang. Makanya kenapa saya nekat masuk ke rumah Bang, sebenarnya karena saya juga lama mengikuti sebenarnya live Abang, makanya saya agak tertarik. Kenapa saya tertarik? Bukan berarti kemudian saya tertarik untuk masuk ke agama Kristen, Bang, tetapi karena saya tahu bahwa agama Kristen ini juga adalah ciptaan dari Zat yang Maha Kuasa, Bang. Entah mungkin kalau di Kristen disebut Tuhan Yesus atau Bapa di surga atau Roh Kudus, mungkin bagi kami Allah Subhanahu wa taala itu kan bagi kita itu kan beragama kan sumbernya cuma satu yang di atas, Bang, kan. Cuman penamaannya setiap agama itu berbeda-beda. Tetapi saya juga sebagai manusia biasa juga pengen tahu sebenarnya. Tidak salah dong kalau saya sekarang gini aja, Bang. Tahu Kristen seperti apa, Taurat seperti apa, perjalanan nabi-nabinya seperti apa, tidak salah, Bang. Oke, sekarang gini aja. Persoalan kebenaran itu kan, Bang, cuma milik yang di atas, Bang. Kita sebagai manusia hanya menjalani tugas kita sih cuma satu, Bang, menjaga hubungan sebagai sama manusia di dunia, kemudian berlaku adil dan baik kepada siapapun, kan cuma itu, Bang. Persoalan kebenaran, Bang, tidak ada satupun yang bisa mengklaim, apakah Bang Edis, Bang siapapun tidak bisa mengklaim kebenaran, Bang, karena kita semua punya hakikat sebagai manusia yang sama. Bagaimana caranya kita mau mengklaim kebenaran bahwa Kristen kita paling benar, bahwa Islam kita paling benar, sementara semua agama ini produknya dari satu yang di atas, Bang. Bisa saya jawab? Kita kan sebenarnya menyembah satu yang di atas, Bang. Beda, Bang. Bang, seandainya kita itu punya Tuhan yang sama, hari ini saya Kristen, besok saya Islam, Bang. Rabu hidup, Kamis Konghucu, Bang, gitu loh. Kalau kita punya nggak sama, Bang. Yang kita pertuhankan itu beda. Sekarang begini. Oke, saya tanggapi dong. Tadi kan Anda sudah bicara panjang lebar. Saya tanggapi ya, boleh? Oke, gini. Pertama-tama, Islam itu bukanlah apa yang keluar dari hati nuranimu. Islam itu bukanlah apa yang diajarkan oleh orang tuamu. Islam adalah apa yang Quran katakan, apa yang hadis katakan. Betul? Nah, jadi Anda harus bisa membedakan ajaran agama Islam dengan ajaran yang berasal dari pemikiranmu. Nah, sekarang ada Al-Quran di situ? Saya tidak ada. Nah, pantesan Anda ngomong yang ngelantur kemana-mana. Di dalam Al-Quran, Bang, di dalam surat At-Taubah. Nih, saya tunjukkan suratnya lagi, Bang. Saya tunjukkan suratnya lagi. Kalau kita ngomong tuh pakai dalil, Bang. Pakai dalil, Bang. Ya, nih. Nih, saya tunjukkan dalilnya nih. Saya tunjukkan dalilnya. Bagaimana Al-Quran memerintahkan Anda kepada orang muslim. Nih, saya tunjukkan. Saya balikkan lagi kamera saya. Nih, Bang, ya. Ini kemarin ini sudah ada yang minta ayat-ayat ini dihapus, Bang. Tapi sayangnya umat muslim marah-marah. Nih. Bentar ya. Coba, Bang, baca nih. Ini surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah ayat yang ke-29 ya. At-Taubah 29. Coba baca, Bang. Baca. Agak buram, Bang, agak buram. Ini terang banget loh, buram apanya, yuk. Ya, oke lah, paham. Ya, baca. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Oke, sebentar. Ayat ini mau Anda laksanakan atau hanya jadi pajangan saja? Coba ayo. Saya pakai interpretasi logika saya, Bang, ya. Ya, Bang, ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Nah, itu kan maksudnya berarti secara umum ya, itu termasuk juga memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan Kristen misalnya, atau Tuhan Hindu, Tuhan Buddha, ya. Bang, ini yang tidak beriman kepada Allah, Bang, bukan tidak beriman kepada Yesus. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Iya. Apakah saya beriman kepada Allah, Bang? Ini kan sebentar, Bang. Saya beriman kepada Allah nggak? Ya, apapun namanya, Bang. Aduh, sebentar dulu, Bang. Apakah saya beriman kepada Allah? Itu kan, Bang, pasti punya Tuhan juga, kan, Bang? Bang, sebentar saya tanya. Apakah saya beriman kepada Allah? Kalau versi kita Islam adalah Allah, mungkin Abang versinya lain di agamanya Abang. Berarti Yesus itu Allah menurut Anda? Bang,
Anda diperintahkan oleh Al-Quran untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Betul? Betul. Oke, saya beriman kepada Allah nggak? Tunggu, penamaan Allah itu kan untuk Tuhannya agama Islam kan? Oke, berarti Allah itu dalam agama lain Yesus gitu? Ya bisa jadi, bisa saja. Oh, Bang. bisa jadi. Bisa Betul, Bang. jadi katanya. Betul, Bang. Berat. Betul, Abang percaya. Wahai Ustadz Adi Hidayat, sampai kapankah Anda bersembunyi? Sampai kapankah Anda tidak menanggapi tanggapan saya sehingga orang-orang muslim yang awam ini? Anda bayangkan nih, ada seorang muslim yang mengatakan bisa jadi Allah itu Yesus. Ngeri, saudara-saudara ini. Ini paham Islam Anda ini sudah harus dibawa ke bengkel. Ini Anda sudah berbahaya ini akidahmu ini kalau begini caranya. Dengar dulu Bang, kenapa saya ngomong seperti itu? Karena semua agama itu Bang, itu memiliki Tuhan yang Maha Kuasa. Pasti mereka menyembah Tuhan. Ya kan? Iya, masalahnya beda-beda, Bang. Yang kita tahu itu kan cuma satu yang di atas, Bang. Kita Bang, ini kan sebetulnya oke gini, Tuhannya gini, Bang. Tuhannya orang Hindu sama Tuhannya orang Islam sama atau beda? Kenapa, Bang? Tuhannya orang Kristen sama Tuhannya orang Islam sama atau beda? Namanya berbeda. Iya, sosoknya beda nggak? Feeling saya sama. Sama katanya. Waduh, berat ini saudara-saudara, feelingnya sama ini feeling. Ini kalau kita ngomong agama dengan feeling ini Bang, sebentar Bang. Ketika ini sebentar lagi saya mau tutup acara ya. Sebentar lagi saya mau selesai. Gini Bang, sedikit. Gini. Bang, sedikit gini. Sedikit Bang, sedikit. Anda kan masih ngeyel, Bang. Anda kan masih ngeyel. Bahwa gini Bang, saya tunjukkan bahwa Tuhan Anda Allah dengan Tuhan kami itu nggak sama. Kita diskusi pakai logika saja. Kasih turun kitabnya. Kita diskusi pakai logika sebagai manusia. Kasih turun kitabnya. Kasih turun. Ya, nggak usah baca kitab, nggak usah baca hadis, nggak usah baca Bible. Kita diskusi pakai logika saja tentang manusia. Kita bicara tentang penyembahan kepada Masalahnya agama Islam itu bukan dari logika Anda. Agama Kristen itu bukan dari logika Anda. Kristen itu sumbernya, Bang. Kristen sumbernya Bible, Islam sumbernya Al-Quran. Saya yakin mengajarkan supaya berakal, supaya menggunakan pikiran dalam beragama. Oke, sekarang bagaimana ajaran agama Islam, Bang ya? Nih. Jadi caranya stop, simpan dulu Bible-nya, Bang, simpan Al-Qur'annya, simpan yang. Oke, baik, kita simpan Al-Quran, kita simpan Bible ya, teman-teman ya. Nih. Nih. Pikiran, Bang. Oke, nih Bang ya, nih Bang. Ini ajaran agama Islam, Bang ya. Tolong Abang dengarkan baik-baik. Ini ajaran agama Islam. Nih ya, sabar ya Bang ya. Siap ya Bang ya, tolong jangan dipotong nih. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakan ini. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Tuh, itu Bang, itu ajaran agama Islam. Gini, Bang. Saya beragama Bang menggunakan logika, ya. Saya secara kebetulan dalam konteks keimanan saya meyakini Islam sebagai. Abang nggak percaya sama Al-Quran lagi, Bang? Percayalah, Bang. Percaya sama Al-Quran. Coba Abang baca ini. Coba baca Abang baca ini. Coba. Bisa nggak baca ini? Ini di dalam surat An-Naba ayat 33. Waqa'iba atroban. Tahu nggak artinya ini apa? Sebentar, saya balikkan dulu kamera saya, Bang ya. Nih, saya balikkan kamera saya. Ini Al-Quran loh. Anda udah nggak percaya lagi dengan Al-Quran nih. Nih. Percaya, Bang. Pahala, dengar Bang. Hadiah ya, rewardnya kepada orang-orang yang bertakwa adalah gadis-gadis yang punya payudara besar, Bang. Yang payudaranya montok. Nih. Dan Allah sediakan pula bagi mereka kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati. Bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara. Payudara apa, Bang? Coba Abang baca. Payudara apa? Payudara apa? Baca aja, Bang. Enggak, Anda yang baca, nanti saya sendiri yang tahu agama Islam. Ayo. Berpayudara apa? Baca aja, Bang. Payudara apa? Baca aja, Bang, enggak apa-apa. Nah, berat sudah. Sampai dari tadi, Bang, sebenarnya hanya itu loh, gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara montok. Nah, sekarang Bang, bagaimana Anda masih mau mengklaim bahwa Tuhan di dalam agama Islam sama dengan Tuhan di dalam agama Kristen? Di dalam agama Kristen ada seorang Saduki, ya, berbicara kepada Tuhan Yesus di dalam Injil. Begini pertanyaan orang Saduki. Guru, kata dia, ada seseorang laki-laki memiliki seorang istri.
Kemudian laki-laki ini meninggal. Kemudian istri itu menikah lagi dengan seorang laki-laki. Begitu terus sampai 7 kali. Pada hari kebangkitan nanti, siapakah yang menjadi suami dari perempuan ini? Karena ketujuhnya itu sudah menikahi si perempuan ini. Siapa nanti di hari kebangkitan yang menjadi suaminya? Apa kata Yesus? Kamu betul-betul sesat karena kamu tidak mengerti kuasa Allah. Ya kan? Pada hari berbangkit, pada hari kebangkitan, orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, sementara di dalam ajaran agama Islam, malah justru di dalam surga, kawin-mawin, kesibukan penghuni surga. Itu bang. Bang, ajaran agama Islam ini bang, tapi orang Islam malu mengakuinya. Loh, ini ajaran agama Islam loh bang. Iya. Secara letterlet memang itu menuliskan seperti Lah itu, iya, Bang. kenapa Anda katakan bahwa Tuhan kita sama bang? Beda bang. Yang saya katakan sama itu begini bang, karena saya percaya juga semua agama itu pasti menyembah terhadap salah satu zat yang sampai sekarang juga kita belum tahu itu keberadaannya di mana, yang menciptakan alam. Bang, Itu kita opini, bang, Entah gini ya bang ya, itu begini sama bang. atau tidak, Masalahnya, yang berbeda untuk menuju ke sana bang. Nah, dalam agama saya bang, yang saya yakini terlepas dari semua itu yang abang baca-baca yang bang, berat oke nih, saya putarkan, saya tambahin satu lagi bang. Ini satu lagi karena sebentar lagi kita mau selesai. Sedikit bang, bang. Ini kita mau selesai acara kita. Bang, menciptakan kebaikan, menciptakan keadilan, kemudian saya meyakini saya punya Tuhan. Itu aja bang. Aduh, oke, gini. Oleh Anda bisa ngomong apa saja karena Anda belum jadi orang Islam yang sejati. Ini perkataan seorang ustadz. Ini saya tambah lagi satu orang ustadz ya. Bang, saya tambah lagi satu orang ustadz. Mau dengar? Banyak juga perdebatan-perdebatan bahwa agama Kristen juga itu banyak hal sebenarnya yang tidak masuk logika juga. Baik. Oke, Anda tadi gini, masalahnya begini. Anda sudah mengunci dirimu dengan mengatakan Anda tidak mengerti ajaran agama Islam. Biarkan ustadz yang bicara. Nih, dengarkan. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Oh, itu diklarifikasi bang. Kita tadi nggak dunia. Itu ucapan kita tahan di dunia dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di seks. Kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah pesta seks. Itu bang, gimana Anda masih mau? Sekarang betul nggak itu ajaran agama Islam? Kalau video itu bang, saya sudah nonton. Bahkan ustadznya juga sudah mengaku salah. Artinya Anda setuju nggak bahwa itulah ajaran agama Islam? Menurutku ajaran Islam tidak mengajarkan seperti itu. Nah, yaudah kalian rapat dulu lah. Kalian rapat dulu, tentukan dulu yang mana ajaran agama Islam. Satu bilang A, satu bilang C, satu bilang D. Aduh, gimana nih? Rapat dulu. Tapi kita klarifikasi. Gimana? Itu di beberapa, makanya aku nonton TV juga dong. Saya kan nonton itu dari Berita TV bang. Makanya. Iya, diklarifikasi karena dia dipaksa. Banyak ormas-ormas yang, ya Anda tahu kan? Kalau udah dalam tekanan ormas-ormas ya. Bang. Begitu, tapi aslinya memang seperti itulah ajaran agama Anda. Ada dalilnya, ada ayatnya. Bagaimana? Di kelompok Kristen juga bang, ada juga kelompok-kelompok yang seperti itu bang, yang ajaran juga kadang-kadang. Apakah ada dasarnya dalam Bible? Apakah ada dasarnya? Ya, yang saya maksudkan kalau abang misalnya di dalam ajaran agama Kristen banyak sekte-sekte aneh-aneh. Contoh misalnya jemaatnya disuruh makan rumput, ya kan? Ada itu. Tapi mana dasarnya dalam Bible? Ada enggak? Kalau enggak ada ya buang ke laut. Sekarang masalahnya yang barusan diomongin tadi ada dasarnya dalam Quran, betul? Tapi kan secara letterlet sebenarnya tidak. Bentar lagi. Oke lah bang, karena berhubung saya mau ada acara, jadi kita sudahi dulu, besok kita ngobrol lagi bang ya. Ini kita diskusi kita singkat ini. Padahal sudah 15.600 orang jamaah ini yang sudah menanti-nanti diskusi yang lebih indah, lebih ciamik lagi nih. Tapi besok kita lanjut lagi bang ya. Oke? Gimana? Satu kalimat aja. Apa? Silakan. Bang, terus terang sejak awal itu saya masuk ke sini bang sebenarnya karena sudah lama saya ikuti abang sebenarnya. Banyak kajian-kajian abang itu yang saya tidak pernah dengar sebenarnya sebelum-sebelumnya, dan saya tertarik sebenarnya diskusi panjang, bukan diskusi debat seperti ini sebenarnya, tapi abang mengiring saya untuk terlalu jauh masuk hal yang berat. Padahal saya mau ringan-ringan saja sebenarnya tentang. Boleh, besok kita ngobrol-ngobrol lagi. Hari ini saya mau ada acara, oke? Secara manusia begitu bang. Terus terang aja bang. Kalau kesempatan saya mau diskusi sama abang sebenarnya, tapi jangan besok. Artinya gini, jangan lupa follow yang akun ini karena banyak akun Edis TV tapi bukan saya, itu palsu, banyak sekali. Jadi pastikan Anda follow yang ini. Ini sudah sekitar 2 minggu lalu saya ikutin abang sebenarnya, selama saya follow. Oke, baik, terima kasih. Supaya saya kasih tahu kepada yang lain juga bahwa banyak akun-akun di luar sana, akun-akun palsu. Begitu. Oke ya, gitu ya. Oke, Bang. Oke, baik. Terima kasih Bang Anugrah. Saya turunkan dulu. Teman-teman sekalian. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan.
Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, Iqra dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara, Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib, tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamaannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda
pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar. Sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan. Tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara. Dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media, sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.